Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Selama setengah jam ke depan kurang lebih ya, Laras bakalan nemenin kamu pastinya untuk kita berpodcast ya. Tayangnya di beberapa platform seperti biasa. Kamu bisa nontonin selain di live Instagram, kamu juga bisa nontonin di Twitter, di YouTube, di website, semuanya sama di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, Okezone, terus di RCTI Plus, website-nya juga sama, semuanya di Partai Perindo ya. Dan untuk sore hari ini kita memiliki tema mengenai mantan Pangdam Diponegoro kembali ke Jawa Tengah untuk perjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk membahas topik tersebut, kita sudah kehadiran narasumber kita sore hari ini. Yang pertama ada Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, sekaligus Bacalek DPR RI Dapil Jawa Tengah 8, Bapak Majen TNI Purnawirawan Wuryanto SOS MSI, dan juga Bacalek DPR RI Dapil Jawa Tengah 3, Bapak Alan Juyadi SH. Selamat sore, Bapak. Sore. Aku nyapanya Pak Alan, betul? Lebih keren abang. Abang, baik. Atau mas boleh. Mas kayaknya kalau Jawa Tengah ya, Mas Alan sama Bapak Wuryanto. Selamat sore. Selamat sore. Kalau Pak Wuryanto kan Pangdam ya, jadi kayak Bapak gitu harusnya, ya kan? Padahal masih muda banget loh. Masa sih Pak? Kelihatan sih. Maaf. Aduh. Salah ngomong lagi. Ada Pak Wuryanto dan juga Pak Alan. Mungkin satu-satu kali ya saya nanyanya dari Bapak Wuryanto dulu. Kegiatan sekarang nih apa aja kesibukannya Pak? Saya kesibukannya fokus ke pencalekan dan pemenangan sebagai Ketua DPW. Yang lain bubar. Bubar dulu ya. Fokus aja sekarang. Harus. Tugas berat, harus sukses, tidak boleh diganggu yang lain-lain. Ya, berarti saya korbankan semuanya. Wah, luar demi biasa. Perindo, demi suksesnya kita semuanya. Ya, berarti sehari-hari ini sudah di Jakarta Pak atau masih bolak-balik? Saya sehari-hari sekarang di Dapil dan di DPW di Jawa Tengah, dan di Dapil saya. Banyumas dan Cilacap. Banyumas, Cilacap ya, itu untuk Dapil 8 di situ ya Pak ya. Nah, Jakarta saya tinggalin. Ditinggalin. Oh, tadinya di Jakarta justru kegiatannya. Oh, sekarang udah fokus ke Jawa Tengah aja ya. Kalau Mas Alan. Mas Alan sendiri kesibukan sekarang ngapain nih Mas Alan? Kesibukannya sama. Sama? Artinya sekarang kita fokus ke Dapil, Dapil 3 di mana Kabupaten Pati, Blora, Gerobokan, Rembang. Kebetulan karena saya punya rumah di Semarang, tidak terlalu jauh, saya bisa bolak-balik. Dan aktivitas di Jakarta pun tetap bisa berjalan dengan lancar. Fokus ya Pak ya? Fokus. Berarti kalau Mas Alan nih... Menangnya Alan, menangnya suksesnya Pak Wuryanto. Makanya saling bantu. Saling bantu ya, luar biasa. Karena sama-sama Jawa Tengah juga ya, Pak ya. Nah, tapi pertanyaannya mungkin ini juga untuk memberikan referensi kepada milenial dan juga Gen Z yang menyaksikan podcast ini. Kenapa Perindo? Perindo itu sejalan dengan visi saya sebagai mantan prajurit. Ya. Jadi Perindo lahir dengan semangat mengembalikan cita-cita proklamasi, ingin membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Sama persis dengan apa yang selama ini saya sebagai prajurit, hampir 40 tahun saya mulai dari pendidikan sampai purna, itu yang dibicarakan juga itu persatuan, kesatuan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Jadi kan sejalan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa saya melihat Perindo itu walaupun belum duduk di parlemen, tapi dalam konsistensi melaksanakan visinya itu kan bergerak terus, berupaya untuk mengembangkan, memajukan, bahkan upaya mengentaskan kemiskinan sebatas kemampuan Perindo tentu saja, karena sejatinya kan tugas-tugas pengentasan kemiskinan itu kan tugas pemerintah. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Perindo sungguh menarik hati saya sebagai mantan prajurit untuk saya ikut berperan serta, ikut sama-sama Perindo membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Itu saja, sebetulnya sederhana, tapi sungguh itu sejalan, menarik
yang luar biasa bagi seorang mantan prajurit. Iya. Karena balik lagi ya, ini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat juga begitu ya Pak ya. Kalau Mas Alan? Saya harus hormat dulu dengan beliau. Karena beliau komandan. Komandan. Saya lupa lagi, saya belum hormat lagi. Betul, kita harus hormat dulu. Kalau saya kan usia saya jauh lebih muda mungkin daripada Mbak Laras. Masa sih Mas Alan? Itu pujian atau apa ya untuk diri sendiri? Jangan-jangan nyemes ya? Jangan nyemes ini. Jadi kalau saya pribadi ya, saya melihat perjuangan kami di Perindo ini, karena kebetulan saya mengikuti Perindo dari awal. Oh. Dari pertama kita deklarasi di Kemayoran. Oke. Dan aktivitas saya juga banyak di MNC. Kebetulan saya ada di salah satu unit usaha MNC, di MNC Land, tepatnya di Global Jasa Sejahtera. Titip salam buat seluruh karyawan GJS seluruh Indonesia. GJS. Karena anggota saya banyak di sana. Wah, Dan mantap khususnya nih. di Dapil 3, ada beberapa juga tim-tim saya di sana. Kita berjuang untuk Indonesia sejahtera. Boleh titip pesan nggak? Boleh dong. Pak Pur. Kampanye. Kampanye dulu Pak Pur. Saya itu sangat bersyukur dikasih nomor 5. Wah, apa artinya? Nomor gangsal. Wis coblos nomor gangsal. Paten. Gangsal apa nih Mas? Limo. Oh, bahasa Jawa. Wis. Nomor Jadi gangsal. nomor 5 ini ada 5 alasan penting kenapa harus pilih saya. Oke, apa aja tuh? Ada 5 alasannya berarti Partai Perindo nomor 16, nomor 5 Alan Juyadi Dapil 3. Pertama, saya anak muda. Oke. Usia saya 35 tahun. Lebih muda kan? Memang saya setua itu ya Mas Alan. Jangan pada ketawa ya. Jangan pada ketawa ini. Umur saya 35. Saya nomor 5. Oh. Ada 5 alasan. Pertama, saya patriotisme berlandaskan azas Pancasila yang 5 sila. Waduh, iya. Benar Pak Pur? Boleh ya Pak Pur? Saya mengajak konstituen biar kawan-kawan di dapil saya bersemangat. Sangat boleh. Iya. Yang kedua, insya Allah saya akan tetap berpegang teguh dengan sholat 5 waktu. Amin. Yang ketiga, ketika saya jadi terpilih menjadi wakil kalian di DPR RI, saya mencoba mengamalkan rukun Islam yang ada 5. Yang keempat, insya Allah saya akan menjadi pribadi yang memajukan, mensejahterakan, membangun, mengayomi, melindungi kepentingan masyarakat Jawa Tengah. Yang kelima, kembali ke pasal 1. Itu senior ya Pak ya? Kalau prajurit, salah, ada komandannya, kau kembali pasal 1. Aku pun juga harus kembali ke pasal 1. Apa itu? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu alasan kalian harus pilih saya. Insya Allah. Panjenengan. Sebenarnya ada satu lagi. Sebenarnya boleh. Sebenarnya ada satu lagi Mudah-mudahan ya. loh, Mas Alan. Nomor Gitu ya? 5 itu. Perindo kan nomor 16. 6 kurang 1 tuh 5. Jadi kalau 16 tambah 5 berapa? 16 tambah 5 itu 21. Saya lahir 21 Januari 88. Oh iya benar, berarti emang udah jodohnya. Insya Allah lah ya kalau Insya begitu Allah. ya. Insya Allah. Apa yang diperjuangkan Mas Alan nanti kalau seandainya terpilih? Gimana Pak Pur? Kita perjuangan apa? Oh dua-duanya boleh diapakan sepakat ya? Kayaknya beda ini. Oh beda nih, tujuannya beda ya. Jadi Kalian sesi mau saya dulu ya. lebih ke perwakilan anak muda mungkin ya kalau Mas Alan ya. Yang kita perjuangkan itu pertama, yang tadi saya sampaikan 5 tadi, kesejahteraan. Partai Perindo itu kan kesejahteraan. Jadi ada beberapa titik lokasi di Pati, Blora, Gerobokan dengan Rembang ini yang paling prioritas itu mereka tuh daerah penyandang pangan nasional, betul ya Pak? Ada Blora, ada Blok Cepu, Migas segala macam. Jadi kesejahteraan masyarakat itu dari potensi sumber daya alam dan potensi wisata di sana harus dikembalikan. Oke. Jadi walaupun saya ini masih muda, saya mencoba mendalami dan ada salah satu sesepuh saya di sana, Sampun Ki Ageng Selo. Saya pertama kali menginjakkan kaki ke Jawa Tengah itu saya harus ke sana karena dia leluhur saya. Apa yang terjadi sebelumnya dengan pangan-pangan tersebut? Apakah terhambat atau seperti apa sih Mas Alan kondisinya? Bukan terhambat. Update terbaru pemberitaan di daerah Gerobokan itu kan daerah penyandang pangan nasional ya Pak ya. Itu harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Pengembangan dan peningkatan. Kayu jati juga banyak di daerah. Oh iya, Jawa Tengah terkenal sekali. Terkenal, Jawa Tengah itu. Nggak dicuri ya? Nggak dicuri Pak. Ngomong-ngomong kemarin saya baru beli ini meja makan, itu saya pengiriman dari Jawa Tengah. Saya carinya di Jawa Tengah itu, karena tahu kualitasnya luar biasa ya. Mudah-mudahan ya, kalau seandainya memang ini terrealisasi,
saya pun harus tetap hormat dengan beliau. Beliau ketua DPW Jawa Tengah. Dan saya boleh titip pesan ya Pak ya, ada Pak Hendro, Ketua DPD Rembang, ada Pak Suparmin, Ketua DPD Pati, Ketua DPD Gerobokan, Pak Wahyu, kemudian dari Blora, kita berjuang sama-sama. Itu Mas Alan, kalau Pak Pun seperti apa? Apanya itu yang diperjuangkan? Apa yang pengen diperjuangkan dari Dapil 8 ini? Jadi kita ya akan memperjuangkan sesuatu, pasti kita akan metane, mencari masalahnya apa sih sebetulnya. Masalah Jawa Tengah itu sangat lengkap. Ideologinya ada bermasalah, politiknya banyak masalah, ekonomi apalagi, sosial budaya banyak. Nah, tinggal kita petani, kemudian kita onceti, kita petakan masing-masing itu permasalahan-permasalahan dari 5 hal dasar itu di mana saja. Karena tidak semua daerah, tidak semua wilayah permasalahannya sama. Kemudian kadar tingkat permasalahan juga sama. Nah, saya sebagai Ketua DPW Jawa Tengah, perjuangan saya dan saya sampaikan kepada semua ketua-ketua DPD dan semua bacalek di bawah wilayah Jawa Tengah, baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota di Jawa Tengah. Ini loh masalah Jawa Tengah. Saya bertanggung jawab untuk ikut serta bersama stakeholder yang lain, komponen bangsa yang lain, sama-sama ini loh, selesaikan ini. Harus semuanya selesai. Kalau digotong rame-rame di semua daerah, paling tidak masalah Jawa Tengah bisa teratasi. Khusus saya sebagai bacalek di Dapil Jawa Tengah 8, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Masalah tetap 5 ada, tapi kadar permasalahan itu beda-beda. Yang paling berat, yang harus segera ditangani itu sama dengan masalah tadi. Karena pada umumnya permasalahan Jawa Tengah ya memang masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah upaya peningkatan kesejahteraan. Jadi fokus saya dalam pemilu ini, saya akan sampaikan masalah upaya peningkatan kesejahteraan. Kenapa? Masalah-masalah yang lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya kan kemiskinan ya, dan hankam itu kemiskinan. Itu semuanya bermula dari masalah perut. Kalau perut semuanya sudah kenyang, hidup sudah layak, sandang pangan papan sudah terpenuhi, insya Allah yang lain pun akan selesai itu. Mudah sekali. Kita teriak-teriak masalah ideologi, kita teriak-teriak masalah kesatuan, kita masalah pengabdian kepada bangsa ini, omong kosong selama masyarakatnya masih kelaparan. Omong kosong kalau masalah masyarakat masih nyari-nyari, korek-korek untuk hanya sekedar untuk mencari makan. Dan itu masalah di Jawa Tengah. Itu masalah utama. Pada umumnya Indonesia juga sama. Ya. Jadi itu persoalan yang harus saya tangani. Apa dan bagaimana nanti kita mungkin lebih akan diskusi, akan lebih fokus ke situ boleh. Tetapi intinya adalah masalah perut yang harus kita perjuangkan. Itu menjadi masalah utama di Jawa Tengah, terutama di Dapil 8 ya Pak Pun ya. Dan sekarang kita tahu ada sosok Pak Ganjar Pranowo ya. Tapi tunggu dulu, nomor urut beliau tuh nomor 1. Nomor 1. Soalnya dari tadi Bapak bilang nomor 5 terus, 5 permasalahan. Nomor 1. Banyumas ya Pak ya? Jadi sebetulnya saya mau nomor 1, nomor 5, nomor 7. Saya yakin karena saya mantan Pangdam, orang tahu saya semua kok.
Wah, jadi apalagi saya nomor 1. Jadi sudah tahu. Jadi aduh, senang Udah, banget. Nah. iya, udah. Coba kalau Mas Alan dulu ada emailnya Mayor Jenderal, wah laris Nomor banget 1, di sana. nomor 1 juga. Kalau beliau kan Mayor Jenderal, kalau saya ada istilahnya Yakuza. Oh ya, oh Jepang. Bukan Jepang. Yakin usaha Oh sampai. ya Allah. Kirain Yakuza beneran. Saya mohon maaf dan mohon dukungan baik senior, Kakanda, Adinda, Yakuza. Yakin usaha sampai. Yakin Ya Pak ya? usaha. Ya, ikutlah. Yakuza. Kita begini Pak. Oh ini berkoalisi ya Bapak ya berdua ya? Enggak juga. Itu Koalisi, kita sahabat. Oh sahabat, baik. Berbarengan. Koalisi itu hanya bergabung karena kepentingan. Kalau sahabat tidak. Oh ini enggak ya, ini tulus ya? Sama-sama. Iya, sama-sama dari Jawa Tengah juga. Nah ini kalau ngomongin soal Jawa Tengah juga, kita tuh ada sosok Pak Ganjar Pranowo juga ya, yang sekarang saat ini Pak Ganjar Pranowo adalah baca pres dari Partai Perindo. Dua bapak-bapak ini melihat sosok Pak Ganjar seperti apa? Sabar dulu, saya apa masalah? Terserah. Mau junior dulu, ke senior dulu? Senior dulu, silahkan. junior harus di belakang. Pak Ganjar itu sahabat saya. Oke. Ya. Teman ngopi bareng, teman olahraga lari bareng, teman diskusi yang selama ini ya bareng-bareng terus. Saya bersama Pak Ganjar itu ya selama saya menjabat Panglima 1 tahun 1 bulan 13 bulan persis saya mendampingi beliau. Jadi saya sangat tahu apa dan bagaimana Pak Ganjar. Kalau selama ini banyak isu tanda kutip Pak Ganjar begini, saya pasti lebih tahu isu itu benar atau tidak. Iya, karena mengenal secara pribadi ya. Sangat kenal. Jadi sama ibunya juga sangat kenal karena lari bareng, ya, lari bareng kemana-mana bareng. Jadi sangat kenal. Pak Ganjar sosok yang pasti cerdas. Beliau sangat komunikatif, kemudian sangat dinamis dalam memimpin Jawa Tengah, kemudian sangat responsif dalam menanggapi semua permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat siapapun, baik langsung maupun yang tidak langsung. Tidak langsung artinya beliau membuat semacam sarana pengaduan melalui kotak, melalui media sosial dan melalui semua jaringan. Jadi beliau itu berupaya untuk menampung semua permasalahan-permasalahan itu langsung dari masyarakat dan langsung beliau yang menanggapi sendiri. Kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Tengah, yakin beliau sangat sungguh-sungguh untuk bisa menyelesaikan, bisa merespon apa yang menjadi keluhan warga. Ya. Kalau mungkin belum selesai, belum tuntas, itu menurut saya adalah hal yang wajar. Begitu banyak masalah yang ada, begitu kompleks masalah yang ada, terutama masalah kemiskinan yang menjadi fokus kita bersama. Ya, selama beliau menjabat dari waktu ke waktu, tahun ke tahun kan meningkat terus. Ya. Jadi penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran kan nyata. Kita bisa buka kok di di data-data statistik dari BPS, semuanya resmi. Terakhir kemarin bulan Maret 2023 dilansir resmi dari BPS bagaimana angka penurunan 1 tahun terakhir, baik pengangguran maupun angka kemiskinan. Jadi kalau masih ada kemiskinan, betul ada kemiskinan. Mana sih ada daerah yang tidak miskin? Nah, cuma kadang-kadang masalah kemiskinan, masalah pengangguran kan paling paling enak untuk dipolitisir. Ya, enak dipolitisir. Jadi ya begitulah. Ya. Tetapi saya sangat kenal, saya juga bicara selalu berbasis pada data yang ada. Ya, saya bicara juga. Iya. Dan menurut info juga memang ada penurunan ya, Pak ya, meskipun memang angkanya masih tinggi. Ada.
Ini sebelum nanti menanyakan komentar dari Mas Alan tentang Pak Ganjar juga, tadi kan belum tanya Mas Alan nih. Pastinya kan ada tujuan nih dari teman-teman Bacalek untuk mensejahterakan masyarakat terutama di Jawa Tengah begitu ya. Yang perlu ditingkatkan kalau pandangannya apapun sama Mas Alan nih, apa kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah? Kesejahteraan itu yang paling gampang lah ininya ya, patokannya kan sandang, pangan, papan. Ya udah tiga-tiganya itu. Fokus kemana? Ya, fokusnya yang paling ini tentu pangan. Ya. Upayakan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat itu terpenuhi. Ya. Dan yang perlu ini begitu banyak dan harus ada turun tangan dari semua pihak, bukan hanya pemerintah. Memang tugas pokok pemerintah. Tetapi alhamdulillah Perindo sudah melangkah ke sana. Nah, Perindo melangkah untuk upaya peningkatan itu, walaupun itu tugas pemerintah. Kemudian apa yang dilakukan oleh kami Perindo itu mungkin tanda kutip tidak berarti dihadapkan dengan apa yang kita berikan dan dihadapkan dengan jumlah yang harus diberikan, yang harus diterima oleh masyarakat karena begitu besar. Tetapi harapan kita Partai Perindo, harapan saya sebagai Ketua DPW Jawa Tengah, bukan hanya sekedar pemberian dari Partai Perindo ini, apakah berupa gerobak, pemberian kredit dan lain-lain, program-program sosial yang lain-lain, itu sebetulnya untuk mengajak kepada stakeholder yang lain, mengajak ke komunitas bangsa yang lain. Ini loh, Perindo belum duduk di parlemen aja kita sudah berbuat seperti itu. Mbok ayo yang lain-lain bantu pemerintah sama-sama. Ini masyarakat susah, jangan perlunya hanya waktu mau pemilu. Contoh Perindo. Makanya ya saya selalu bicara di depan masyarakat. Perindo nggak pernah janji-janji lah. Itu janji-janji nanti pasti anda masyarakat semua kan, alah paling kayak yang lain-lain juga, paling bohong. Nah, saya sampaikan selalu bahwa Perindo bergerak membantu selalu mulai dari berdirinya sampai hari ini, bukan hanya waktu pemilu. Anda kan merasakan semua, saya bilang. Oh iya Pak, saya memang Perindo gitu. Wah, mantap ya seperti itu. Jadi harus seperti itu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, yang lain tergugah gitu. Jadi nggak mungkin Perindo sendiri yang akan membantu masyarakat, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin pemerintah sendiri yang akan bisa mengentaskan kemiskinan. Tapi yang lain-lain lah, ayolah sama-sama. Saya tidak pernah merasa tersaingi dari partai-partai lain untuk membantu. Alangkah indahnya kalau semua yang stakeholder yang berkepentingan, stakeholder yang mampu untuk membantu masyarakat sebenarnya. Iya, itu sebuah pesan juga ya dari Pak Poin ya. Iya dong, pastinya harus semuanya ya. Nah, ini terakhir saja untuk Mas Alan ya. Jadi kalau tadi mungkin komentar sedikit tentang Pak Ganjar Pranowo ya, dan mungkin perwakilan, sedikit aja. Perwakilan dari anak muda juga nih, sekaligus pesan-pesannya Mas Alan. Saya anak muda, kebetulan saya ada di Barisan Nasional Ganjar Pranowo, dan saya jurkamnya Ganjar. Saya sekjen Pak, sekjen tim pemenangan Ganjar Pranowo di Barisan Nasional GP Presiden. Pesan dan kesan saya dengan Pak Ganjar, beliau ini adalah sosok pemimpin yang sangat-sangat dinantikan oleh rakyat Indonesia. Kemudian kembali ke topik awal kita tadi yang terkait dengan kesejahteraan Jawa Tengah. Saya sepakat dengan beliau, perut dulu yang diutamakan. Bagaimana masyarakat itu bisa maju, bisa mendapatkan kesehatan yang layak, pendidikan yang layak, kalau ekonomi mereka tidak dibenahi. Perindo, kita dari tahun pertama kali berdiri Perindo, betul ya Pak ya? Kita sudah punya gerobak UMKM. Kita fokus ke UMKM. Betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Haritanu Sudibyo terkait dengan kesejahteraan masyarakat di akar rumput ini, itu pun akan kami teruskan ketika kita duduk di legislatif. Jabatan apapun bentuknya bukan tujuan utama, tapi yang tujuan utama kami selaras dan sinergi dengan apa yang dicita-citakan Partai Perindo, yaitu kesejahteraan yang adil untuk segenap seluruh rakyat Indonesia. Setuju ya Pak ya?
Betul. Ini komitmen saya dengan beliau nih. Insya Allah kalau kita jadi Pak, kita akan usahakan itu jadi sebuah realisasi yang real. Amin. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya, yang memiliki movement campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ada produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Untuk kamu milenial satu Gen Z nih yang pengen bergabung bersama Partai Perindo, langsung aja masuk ke websitenya Partai Perindo di www.partaiperindo.com atau bisa langsung scan barcode yang tersedia di layar sini ya. Sekali lagi terima kasih Pak Pun dan juga Mas Alan yang telah hadir di podcast Aksi Nyata. Semoga yang tadi kita obrolin bisa memberikan insight yang banyak buat kamu penonton di rumah ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Laras Tera pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.